Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semangat melakukan ketaatan adalah karunia Allah yang agung. Di saat banyak orang-orang yang sudah mulai kendur, semangat untuk menghadiri kajian walaupun secara online adalah karunia ilahi yang agung. Kita pun pagi ini bisa terkoneksi tanpa batasan jarak dan tempat. Adalah karunia yang seharusnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, masih ingat sebelum Ramadan? Masih ingat masa-masa penantian bulan Ramadan? Masih ingat bagaimana kerinduan umat Islam menyambut bulan Ramadan? Sampai-sampai banyak yang lupa dengan bulan Sya'ban. Banyak yang lalai. Kenapa? Kenapa dia fokus Ramadan? Kita mau Ramadan, kita mau menyambut Ramadan, kita mau puasa nih, kita mau tarawih, kita mau ini, kita mau itu. Lalai sama bulan Sya'ban. Gara-gara Ramadan, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia pernah bertanya kepada kekasihnya, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu Sya'ban. Aku belum melihat engkau berpuasa di satu bulan dalam bulan-bulan ini seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Sya'ban udah lewat 17 hari yang lalu, akhir Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena memang posisinya terjepit di antara bulan Rajab, kata Nabi, baina Rajab wa Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan bulannya Al-Quran, bulannya puasa. Sehingga bulan Sya'ban ini karena orang sibuk persiapan Ramadan dilalaikan. Padahal wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu yang dilalaikan oleh manusia. Itu bulan yang pada saat itu amalan-amalan manusia diangkat untuk dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka, aku cinta amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Hadis rawahun Nasa'i. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aku belum pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam lebih banyak puasa dalam sebulan seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban dilalaikan sama manusia. Pantas mereka lalai karena dia kejepit. Di awal Ramadan kita begitu semangatnya bagaimana masjid menjadi penuh. Yang tua ke masjid, yang muda ke masjid, yang perempuan ke masjid, yang gadis ke masjid, yang anak-anak ke masjid, masjid penuh. Kapan itu? Di awal Ramadan. Ya. Semua sibuk dengan targetnya membaca Al-Quran. Di bus dia baca Quran, di kereta dia baca Quran, di rumah baca Quran, sambil nyapu dengerin Quran, sambil masak dengerin Al-Quran. Benar-benar syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran.
Sibuk orang baca Quran. Dan kemudian kita masuk ke pertengahan Ramadan. Kita belum di akhir Ramadan. Belum. Masih pertengahan. Tanggal 17. Hampir masuk akhir Ramadan. Terjadi perubahan yang signifikan. Masjid mengalami kemajuan. Shafnya tambah maju. Dan sebagian orang sudah mulai berhenti puasa. Ada yang tetap puasa tapi udah loyo, udah lemes, males. Padahal kita mau masuk ke 10 hari terakhir. Itu puncaknya Ramadan. Puncaknya ini di akhir Ramadan. Artinya nggak ada orang lalai seharusnya. Bulan Sya'ban okelah kecepet dia. Ini 10 hari terakhir yang di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang yang ingin kebaikan, akbil, ayo kau. Mau kemana engkau? Ayo, ini loh. Pintu surga yang dibuka. Kok kamu masuk surga? Wa ya baghiyal syarr aksir. Yang mau berbuat jahat, berbuat dosa, berhentilah engkau. Apa nggak cukup 11 bulan kau berbuat dosa? Jadi tema kita ini menarik. Tapi juga lucu. Kok bisa orang lalai di waktu nggak seharusnya lalai? Di waktu yang seharusnya semangat. Bersungguh-sungguh. Kita lihat, benarkah ada kelalaian di masyarakat muslim? Tanda-tanda kelalaian. Yang pertama, malas melakukan ketaatan. Malas baca Quran, malas baca Quran. Sholat tapi malas. Ini pertanda lalai dia. Gimana kalau orang kerja, waktu masuk jam 7, telat 5 menit dipotong gaji 50.000. Dia di rumahnya jam 6:30 berangkat. Padahal dari rumah dia ke tempat kerja 40 menit. Orang akan mengatakan, ayolah yang benar engkau. Yang benar engkau. Tapi urusan dunia biasanya nggak lalai manusia. Di dalam Al-Quran Al-Azim. Di surat An-Nisa ayat 142. Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin. Ini cerita tentang munafikin di masa Nabi SAW. Tapi sepertinya anak keturunan munafikin tetap seperti bapaknya yang munafik. Seperti nenek moyang dia yang munafik. Apa kata Allah? Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Tuh orang munafik. Sholat tapi malas. Bagaimana kondisi kita? Apakah kita mulai malas untuk sholat? Malas ke masjid?
Kalaupun sholat, ria, ingin dilihat orang. Nggak enak sama orang, nggak sholat, akhirnya sholat. Itu orang munafik. Dan sholatnya cepat-cepat, terburu-buru. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang malas itu kepingin selesai. Kepingin semuanya cepat selesai. Dia tidak berpikir sempurna. Dia tidak berpikir diterima sang pencipta. Dia berpikir selesai. Dan Nabi SAW menyebutkan, Inna athqala salati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu salat isya dan salat fajar. Jangan-jangan kita munafik. Ana males Ustaz kalau salat isya. Males kalau salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habbun. Kalau mereka tahu dengan karunia yang Allah sediakan di dalamnya, pasti mereka akan datang ke masjid melaksanakan salat subuh dan isya berjamaah walaupun kondisinya merangkak jamaah. Kakinya nggak bisa karena sakit. Tapi dia bisa merangkak, dia berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat lain Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamu ahaduhum annahu yajid arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya." Kalau salah satu di antara mereka tahu apabila dia sholat berjamaah ke masjid, isya sama subuh nih, atau isya, dia dapat daging sama tulangnya, atau daging kakinya, masih ada tulang kaki yang ada dagingnya. Mereka pasti akan datang untuk sholat isya berjamaah. Kita lihat mulai sepi masjid-masjid. Yang awalnya isya ramai. Kemana? Lalai mereka. Engkau itu sedang di Ramadan. Yang kedua, awal Ramadan kita takut berbuat dosa. Kita jaga banget dengan dosa-dosa. Tapi sekarang nih, udah 17 hari, udah mau masuk 10 hari terakhir, mulai kita menganggap remeh dosa. Seakan-akan bekal 17 hari cukup menghapuskan dosa dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Sesungguhnya orang yang beriman itu memandang dosa-dosa dia seakan-akan dia berada sedang duduk di bawah gunung. Dia takut gunung itu runtuh menimpa dia. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih faqala bi hakadha. Adapun orang fajir, orang jahat nih, dia melihat dosa-dosa dia seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Tinggal diginiin terbang dia. Lihat jemaah. Apabila engkau mulai meremehkan dosa, mulai nonton sesuatu yang sebenarnya nggak boleh ditonton, mulai mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak engkau tonton, tidak engkau dengarkan, mulai melakukan perbuatan bodoh, tindakan yang tidak seharusnya dilakukan seorang mukmin, engkau lalai loh berarti. Engkau berada di bulan Ramadan yang Allah pilih dari 12 bulan sebagai bulan diwajibkannya puasa. Dibelenggunya setan-setan. Tapi engkau terus berbuat dosa. Yang ketiga, tanda orang itu lalai, dia sudah nyaman dengan kemaksiatan. Bahkan kalau kemarin sembunyi-sembunyi, ini udah mulai terang-terangan dia berbuat dosa. Kata Nabi SAW di hadis riwayat Bukhari wa Muslim, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku dimaafkan, diampuni, kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan. Berbuka terang-terangan di hadapan manusia, nggak malu lagi. Kemarin masih malu-malu, sekarang kadang di pinggir jalan ngerokok,
dilihat orang, nggak peduli. Wa inna minal mujaharati, termasuk berbuat dosa terang-terangan. Ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan, seorang yang berbuat dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya Allah tutupin dosa dia, nggak ada yang tahu tentang dosa dia kecuali dia sama Allah Azza wa Jalla. Pagi harinya ketemu sama sahibnya, ngobrol sama kawannya, dia mengatakan, ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Tadi malam aku berbuat ini, berbuat itu. Padahal Allah sudah tutupi dosa dia. Dia bongkar. Dia merasa nyaman dengan dosanya. Bukan dia malu, bukan dia bertobat, bukan dia menyesal. Dia sendiri yang membongkar dosa-dosa dia. Itu tanda-tanda kelalaian. Apa penyebabnya? Kenapa sih orang di Ramadan lalai? Apalagi di luar Ramadan. Ya penyebabnya banyak. Di antaranya adalah nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Nggak kenal dengan agamanya. Dia tidak tahu dengan tujuan hidupnya. Kenapa engkau hidup? Untuk apa? Kenapa Allah berikan fasilitas kepadamu? Allah berikan kedua mata yang dengannya kau melihat. Kedua telinga yang dengannya kau mendengar. Kaki dengannya kau berjalan. Untuk apa kau diciptakan? Rizki ditetapkan dan ditentukan. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Tapi banyak orang lalai. Di bulan Ramadan disuruh puasa nggak puasa. Disuruh sholat malam, malas. Ibadahnya pun hanya kebiasaan. Kenapa engkau puasa? Yang lain pada puasa, aku puasa. Maka kelalaian ini buat orang yang berpuasa imanan wahtisaban. Karena iman, dia hamba Allah. Allah mewajibkan puasa atas dirinya. Wahtisaban, dia berharap pahala dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Nggak bakal lalai dia. Kenapa? Dia punya tujuan. Kenapa dia puasa? Tapi ketika orang nggak kenal sama Allah, gimana dia akan berharap pahala? Dia nggak punya ilmu tentang Allah, tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, tentang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ya gimana dia akan semangat? Allah berfirman di surat Zumar ayat 9. Apa kata Allah? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Allahu Akbar. Tapi banyak orang sehat badannya, akalnya nggak sehat. Dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu kenapa dia hidup. Kenapa dia mendapatkan fasilitas ini. Dia hanya berpikir perut dan yang di bawah perut. Jadi kebodohan ini menjadi penyebab terbesar orang itu lalai. Makanya perlu diingatkan, perlu kajian. Oh, bulan Ramadan. Ini bentar lagi 10 hari terakhir nih. Nabi iktikaf. Bukan lalai ya.
Nabi malah meninggalkan kelalaian, meninggalkan semua penyebab-penyebab kelalaian. Beliau iktikaf di rumah Allah, beliau bangunkan istri-istrinya, istri-istrinya pun iktikaf di masjid. Ketika Nabi hidup, setelah Nabi meninggal dunia mereka iktikaf. Kenapa lakukan itu? Supaya tidak lalai. Karena penyebab kelalaian kedua itu adalah cinta dunia. Sibuk mengumpulkan harta, sibuk bermewah-mewahan. Makanya kata Allah, alhaakumut takatsur. Kalian dilalaikan dengan banyak-banyakan harta. Itu yang terjadi dengan manusia. Dia sibuk mencari dunianya. Di saat orang-orang berlomba-lomba untuk akhiratnya. Engkau tidak dilarang bekerja di bulan Ramadan. Nggak boleh kerja. Boleh kerja, silahkan. Tapi jangan lupa. Kerjaanmu untuk dunia itu. Mengumpulkan harta. Jangan sampai membuatmu lupa untuk menjadi insan yang bertakwa. Puasani la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Diajarin engkau itu ketika puasa. Ternyata aku nggak makan dari pagi sampai malam kuat. Nggak mati aku. Terus kenapa engkau berpikir untuk makan dan makan dan makan? Ahibati fillah. Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang orang yang lalai. Beliau mengatakan innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah membenci. Siapa yang dibenci? Kulla ja'dhariyin jawab. Orang yang kasar, kalau ngomong, sombong, ambisius, mengumpulkan harta. Kerjanya teriak-teriak di pasar. Jifatin billail, bangkai di malam hari. Himarun bin nahar. Kalau di malam dia bangkai, tidur. Di siang hari seperti keledai. Tahu keledai? Kerja. Kerja untuk apa? Untuk perutnya, untuk kawin. Dia kerja dan kerja terus. Alim bi amri dunya, pintar untuk urusan dunia. Pintar orang yang jangan ditanya. Juara 1 dia. Juara 2. Dapat penghargaan. Pintar. Jahil bi amril akhirah. Bodoh urusan akhirat. Ahibati fillah. Kalau kita tahu dengan keraguan yang sebenarnya. Dengan kerugian yang sebenarnya. Maka orang akan menghitung. Jangan sampai aku rugi. Itu orang cerdas. Allah menyebutkan di surat Al-Anbiya ayat 1, 2, dan 3. Tentang, ini cerita 14 abad yang lalu ya. Tentang orang-orang yang lalai. Tentang akhirat dia. Nggak ada persiapan untuk akhiratnya. Apa kata Allah? Coba kita baca. Surat Al-Anbiya ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhtatin Illastama'u. Apaan? Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhtatin illastama'u wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basyarum mithlukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, ini 14 abad yang lalu. Nabi menceritakan tentang orang-orang yang lalai, yang berpaling dari akhirat, sibuk dengan dunianya. Dibacakan Quran, ya dengar tapi sambil bermain-main. Hati mereka lalai. Ajib. Kenapa? Karena dunia. Disebabkan anak, pekerjaan, harta. Ini Ramadan loh. Kita bicara Ramadan. Ini kita bicara bulan yang penuh dengan berkah. Engkau lalai. Allah buka pintu surga, engkau ketuk pintu neraka. Allah ajak kepada kebaikan, engkau berpaling menuju kepada keburukan. Allah ajak kepada pembebasan dari api neraka, dia minta divonis masuk neraka. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Syaqiyun abdun. Menderita melarat seorang hamba. Adraka Ramadan, thumman salakha minhum falam yughfar lahu. Dia hidup di bulan Ramadan. Dapat tuh bulan Ramadan, Masya Allah. Hidup bersama umat Islam di bulan Ramadan. Umat Islam melaksanakan sholat tarawih, umat Islam berpuasa. Tapi dia enggak. Selesai Ramadan, enggak diampuni dosa-dosa dia. Kenapa? Dia lalai. Dikasih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nabi SAW menyebutkan kalau engkau berbuat baik di sisa umurmu, maka umurmu yang terdahulu Allah akan ampuni. Tapi gimana engkau di sisa Ramadan ini malah engkau lalai. Yang seharusnya engkau iktikaf, seharusnya engkau berbondong-bondong ke rumah Allah, engkau malah berbondong-bondong menuju ke pasar-pasar, ke mall-mall. Ahibati fillah, dan di antara sebab kelalaian banyak manusia adalah kemaksiatan. Dosa. Tadi kita menyampaikan di antara tanda orang lalai itu dia nyaman dengan perbuatan dosa. Dan yang menyebabkan kelalaian itu adalah maksiat dia. Maka kita disuruh taubat. Kemaksiatan itu, dosa itu akan menyisakan nokta hitam di hati. Satu dosa. 2 dosa, 2, 3, 4. Kemudian jadi menutup hati. Dan orang kalau sudah ketutup hatinya, ya 1.000.000 kiai engkau datangkan. 1.000.000 kajian engkau kirimkan. Udah ketutup seperti gelas yang terbalik. Engkau siramin air, engkau kasih nasi apa, nggak ada yang masuk. Dia harus dibalik dulu. Dan Allah menyebutkan di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, ketutup hati mereka. Mereka lupa dengan hakikat kehidupan ini. Mereka lupa kenapa diciptakan. Karena hatinya ketutup dengan dosa-dosa. Kemudian yang keempat yang menyebabkan orang lalai di bulan Ramadan ini, salah berkawan. Salah berkawan dia. Ketika dia berkawan dengan para pemburu tarawih paling cepat. Kawannya ini pemburu tarawih paling cepat. Mungkinkah dia akan dibawa ke tempat tarawih yang panjang? Enggak.
Dia ingin terawih yang hari ini umpamanya setengah jam, besok cari yang 25 menit. Padahal Allah sedang berbagi pahala di sini. Dia mau meninggalkan pahala. Baca satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim kita dapat 30 kebaikan. Dia nggak mau. Apa penyebabnya? Ya kawan-kawan dia. Maka kita perlu berhati-hati. Sisa Ramadan ini, kalau engkau perlu ganti sahabat, ganti sahabat. Perlu ganti kawan, ganti kawan. Oh, anak nggak enak sama dia ini. Dia nggak pernah nggak enak ngajak engkau berbuat maksiat. Dia nggak pernah nggak enak ngajak engkau meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang engkau meninggalkan dia menuju kepada Allah, kau malah kata nggak enak. Ahibati fillah, terus apa obatnya? Kita udah tahu semangat ke pasar, semangat belanja, ibadah malas. Maka obat yang pertama adalah memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah di surat Al-A'raf ayat 205. Nah, Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Nah, kita lihat Allah perintahkan kepada kita untuk terus berzikir pagi dan petang. Bil ghudwi wal asal. Maka orang yang menjaga zikir pagi dan petang, kemudian dia membacanya dengan hati yang menghayati. Dengan lisan yang membaca. Bukan sekedar selesai. Insya Allah dia dijaga dari kelalaian. Dan termasuk zikrullah yang paling agung adalah membaca Al-Quran. Bagaimana para salafus soleh ketika awal Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran tiap 7 malam. Qatadah bin Da'am as-Sa'dusi. Tiap 7 malam hatam Quran. 7 malam hatam Quran. Iya. Ada yang tiap 3 malam. 3 malam hatam Quran. 3 malam hatam Quran. Masuk 10 hari terakhir tiap malam hatam Quran. Subhanallah jemaah. Kenapa? Karena mereka selalu mengingat Allah. Memperbanyak zikir. Engkau duduklah baca subhanallah, 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 subhanallah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Apalagi kalau engkau baca Quran. Dan kalau baca Qurannya ketika sholat. Di bulannya Quran. Engkau baca Qurannya ketika sholat. Subhanallah. Nabi SAW menyebutkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Man qama bi asyri ayatin. Lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat malam. Tiap rakaatnya baca 10 ayat. Dia tidak akan ditulis dari orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Kutiba minal qanitin. Barang siapa yang ketika sholat membaca 100 ayat.
maka dia akan dicap termasuk orang-orang yang patuh. Wa man qara'a bi alfi ayah kutiba minal muqantirin. Barang siapa yang membaca 1000 ayat, 10, 100 ini 1000 ayat, maka dia akan ditulis termasuk orang-orang yang menghasilkan pahala yang besar sekali. Maka agar engkau tidak menjadi orang-orang yang lalai di 10 hari terakhir, baca Quran. Baca sama artinya. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kau baca. Ya Allah, lailatul qadr lebih baik dari 1000 bulan. Kalau aku bekerja di sebuah perusahaan selama 84 tahun umpamanya, kayaknya nggak ada, udah di PHK. Ini 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Terus engkau nggak mau bersungguh-sungguh. Oh, Islam kan agama yang mudah, tidak memberatkan. Iya, Islam tidak memberatkan. Maka yang sakit nggak usah puasa. Ketika dia nggak mampu. Yang musafir merasa berat nggak usah puasa. Tapi syariat Allah datang itu untuk memudahkan sebenarnya. Baik, yang kedua, obat dari kelalaian ini adalah datang ke kajian ilmu. Banyak di antara kita itu. Coba engkau lihat. Sesuai dengan kelalaianmu, sesuai dengan itu pula jauhnya dirimu dari majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Kau kemudian enggak mau. Maka lihatlah orang yang suka hadir di majelis ilmu, insyaallah hatinya jadi lembut. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewatin taman-taman surga, kalian makanlah di sana. Ini kesempatan, ada makanan enak, ada hidangan lengkap. Engkau nggak mau makan. Kata Nabi SAW, farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Apa riyadul jannah itu? Kata Nabi SAW, hilaqul dzikir. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang berisi peringatan, majelis-majelis ilmu. Dan kemudian yang ketiga untuk mengobatin kelalaian ini adalah ya mengenal lebih dalam lagi tentang hakikat kehidupan dunia. Nah, apa hakikat kehidupan dunia? Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Yang di dalamnya juga terkutuk, illa dzikrullahi wa ma wala, kecuali mengingat Allah dan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun au muta'allimun, dan orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Maka engkau fahami hakikat kehidupan dunia. Kau lihat orang paling kaya di kotamu mati. Ada orang yang duitnya banyak, kalau kasih penyakit. Di dunia Nabi menyebutkan seperti bangkai kambing. Dan manusia rebutan bangkai. Sehingga dia lupa. Maka tolong engkau kenali hakikat kehidupan dunia ini. Sehingga kau santai. Di mana rizkimu tidak akan tertukar dengan rizki orang lain. Kemudian yang ketiga. Obat dari kelalaian ini adalah memperbanyak zikrul maut. Memperbanyak mengingat kematian. Makanya rumah yang dekat kuburan itu biasanya murah. Orang gak mau dengan kuburan, takut ingat mati. Padahal ingat mati itu yang membuat engkau jadi sadar dan tidak lalai. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu sebagai pemberi mau'izah hasanah. Ahibati fillah, Nabi juga mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian.
Kita nggak tahu nih, apakah kita akan hidup tahun depan sehingga dapat hadir di bulan Ramadan. Apakah kita sekarang nih bisa masuk ke bulan akhir Ramadan 10 hari terakhir, bisa apa enggak? Nggak ada yang tahu. Tapi seorang yang ingat dengan kematian, ya dia akan segera bertobat. Pendek angan-angan dia. Dia akan dikasih keridhaan di hatinya. Tapi orang yang ambisinya akhirat, yang ambisinya dunia, dia nggak mau ingat mati, ya sudah. Dia akan menunda-nunda tobatnya. Dia akan malas beribadah. Kalau yang ingat akhirat, dia akan semangat bersungguh-sungguh ibadah. Ini akan lalai dia. Lalai. Padahal dunia tidak akan datang kecuali yang sudah ditakar buat dia. Ahibati fillah. Nabi SAW pernah memegang pundak Abdullah bin Umar bin Khattab sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia seperti orang yang asing. Au abiru sabil, atau orang yang transit. Orang asing yang lewat ke sebuah negara atau yang transit, dia akan segera pergi. Dia tidak akan bawa barang banyak-banyak. Enggak, aku nggak mau barang banyak-banyak. Nanti overweight. Nambah lagi. Terus ya apa? Bagaimana dia mengeluarkan uang itu diterima nanti di akhirat. Lalu Abdullah bin Umar memberikan nasihat, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau engkau sedang di sore hari mau berbuat baik, jangan nunggu besok. Malam itu harus selesai. Karena hatimu berubah. Ingin hari itu sudah. Jangan nunggu sore. Wa idza asbahta wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau lagi sore jangan nunggu pagi. Wa khudh min sihhatika li maradik. Ambillah dari kesehatanmu sebagai bekal untuk masa sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Untuk masa hidupmu, untuk masa ketika hidup, untuk masa kematian. Kita bakal mati semua. Bagaimana kita mati husnul khatimah? Di depan kita ada 10 hari terakhir. Ayo semangat. Sebagian sahabat kalau masuk 10 hari terakhir itu mandi jamaah, pakai baju yang bagus ya. Makanya kita datang ke majelis ilmu, kumpul sama orang-orang soleh. Kita lihat mereka ngapain. Oh mereka itikaf, Anda mau itikaf. Tapi kalau kawanmu nongkrong di lapangan malam hari sambil nunggu sahur on the road, yang ada Anda akan seperti mereka. Barakallahu fiik. Itulah jamaah beberapa yang berkaitan dengan materi kita. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Nah, alhamdulillah. Sudah ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah masuk saat ini. Saya izin bacakan untuk pertanyaannya sampai berapa menit Ustaz? Mungkin sampai jam 10 ya, insyaallah. Nah, baik. Saya izin bacakan beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Ada dua pertanyaan Ustaz. Satu, amalan-amalan kita selama di dunia akan diperlihatkan di yaumil akhir nanti. Semua amal baik dan dosa akan ditampakkan. Pertanyaannya, bagaimana dosa yang sudah diampuni? Apakah akan tetap diperlihatkan atau tetap diberi ganjaran? Kemudian yang kedua, amalan utama apa yang bisa kita lakukan yang paling afdal saat dilakukan saat kita melakukan iktikaf? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kelak pada hari kiamat, persidangan akan dibagi menjadi dua. Ada persidangan tertutup, ada persidangan terbuka. Orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi dan dia takut kepada Allah, boleh jadi sidangnya tertutup. Orang yang terang-terangan berbuat dosa atau orang yang pura-pura baik di hadapan manusia, boleh jadi sidangnya terbuka. Sehingga orang semua ngelihat. Bagaimana dengan orang yang berbuat dosa kemudian bertobat? Engkau tahu dari mana tobatmu diterima? Kalau tobatnya diterima berarti di catatannya udah dihapus. Udah dihapus. Bahkan kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat.
Allah sebutkan tentang orang-orang yang bertobat dari berbuat dosa, kemudian dia beriman, dia beramal soleh. Maka nih orang, dosa-dosa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, itu Allah rubah jadi kebaikan di catatan dia. Punya 10 dosa, jadi 10 pahala. Asalkan taubatnya diterima. Nah, kemudian kalau bicara amalan apa yang paling utama ketika iktikaf, ya salah satu hikmah dari iktikaf adalah menjaga diri dari dosa. Engkau di rumah Allah. Jaga dirimu dari perbuatan dosa. Salat malam ketika iktikaf. Berdoa, baca zikir, baca Quran. Yang jelas, segala macam ibadah yang bisa dilakukan, lakukan. Dan berdoa. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ara'aita idza alimtu ayya lailatin lailatul qadar. Gimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku tahu itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Apa kata Nabi SAW? Aisyah nih, yang istri Nabi di akhirat juga, Nabi mengatakan kepada dia, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Maka yang iktikaf jaga hatinya, minta maaf sama Allah. Jangan sombong dan congkak dengan ibadahnya. Karena Allah tidak menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, Afwan Ustaz. Tertutup. Ke-mute sama ke ini. Nah, saya bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Apa yang harus dilakukan ketika kita menyadari kelalaian-kelalaian yang Allah tampakkan pada diri kita? Bagaimana solusinya ketika demikian dan kiat-kiat untuk menjauhinya? Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, tadi udah disebutkan beberapa obat dari kelalaian. Yang pertama adalah yang memperbanyak zikrullah tabaraka ta'ala. Karena zikir ini amalan yang ringan. Amalan yang tidak harus dalam kondisi bersuci. Tidak harus dengan pakaian tertentu. Tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus dalam posisi yang ditetapkan. Bebas. Maka Allah katakan fadhkurullah dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah yang banyak. Sehingga ketika engkau ditimpa oleh kelalaian, mulai lisanmu berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Dengan menghayati maknanya. Perlahan-lahan tuh kelalaian itu akan hilang, kau akan semangat lagi. Kemudian belajar tentunya. Belajar ilmu, ngaji, cari kawan yang baik. Tadi kita sebutkan di antara sebab orang jadi buruk itu karena kawannya buruk. Tapi kalau engkau punya kawan yang baik, insya Allah kau akan berubah. Kemudian memahami tentang hakikat dunia. Bahwa engkau hanya sementara di sini. Dan ada hari-hari yang kekal dan abadi. Yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Ketika orang tahu dia bekerja, ini aku akan tinggalkan. Dapat uang banyak, aku tidak akan dapatkan manfaatnya kecuali aku nafkahkan. Insya Allah dengan seperti itu, mudah-mudahan dia bisa tidak lalai. Apalagi kalau dia langsung iktikaf di masjid, dia tinggalkan handphonenya, dia bertemu dengan kawan-kawan yang soleh di sana, insya Allah dia akan semangat lagi ya. Dan semoga mendapatkan Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. نعم تفضل.
Nah, MT Zahratun Nisa. Kok belum ada suara ya? MC-nya nge-freeze Ustadz. Mungkin kalau ada yang bertanya langsung. Tafadhal. Afwan Ustadz, mungkin langsung doa penutup Ustadz. Loh, Afwan. selesai. Ini nge-freeze. Enggak, pertanyaan mungkin bisa masih pertanyaan ada langsung. Ustadz. Afwan. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat 10 hari terakhir, suami qadarullah ada dinas luar kota. Jadi saya tidak bisa iktikaf di masjid. Apakah tetap mendapatkan keutamaan pahala iktikaf meskipun dilakukan di rumah? Jazakumullah khairan katsir. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yang namanya iktikaf itu seharusnya di masjid. Allah mengatakan wa antum akifuna fil masajid. Rasulullah SAW iktikaf di masjid dan istri-istri beliau iktikaf di masjid. Ketika Nabi hidup, istri-istri Nabi SAW iktikaf di masjid. Setelah Nabi meninggal dunia, istri-istri Nabi iktikaf di masjid lagi. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf memang di masjid. Tapi ketika seorang safar, perjalanan keluar kota, kalau dia nggak safar, dia iktikaf di masjid, insya Allah dia tetap dapat pahala tersebut. Dan sebagian ulama memang berpendapat wanita itu mungkin lebih baiknya iktikaf di masjid rumahnya, di musola rumahnya. Itu pendapat dari Hanafiyah. Iktikaf di rumahnya, tapi dia nggak keluar dari rumah. Full dia di situ beribadah. Masuk sebelum matahari terbenam, kalau full 10 hari atau 9 hari, berarti dia masuknya malam 21, keluarnya malam takbiran. Itu yang iktikaf full. Tapi yang iktikaf mungkin iktikaf kalong kata orang-orang sekarang. Iktikaf berangkat malam, pagi pulang. Nggak apa-apa. Tapi kalau iktikaf yang sempurna seperti yang dilakukan Nabi SAW. Tapi iktikaf boleh aja karena iktikaf itu sunnah ya. Dan mendapatkan Lailatul Qadar nggak harus iktikaf. Tapi bagaimana di malam-malam itu kita mencari Lailatul Qadar dengan sholat, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla di malam itu. Karena memang Lailatul Qadar itu malam harinya ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, Ustadz, kepada ummahat mungkin jika ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Saya wasahlan, tafadhal. izin bertanya, Pak Ustaz. Kan saya tuh ada beberapa grup ya yang mengadakan seperti 10 malam terakhir secara online. Nah, di situ isinya memang ada bagusnya juga, Pak Ustaz. Jadi kita baca Quran bersama-sama, berdoa. Sesudah itu kita kajian sampai jam sahur. Nah, itu apakah termasuk itikaf Pak Ustaz secara online? Tapi kan enggak ada hadisnya Pak Ustaz kalau itikaf secara online. Nah, yang kedua saya izin bertanya Pak Ustaz. Kalau misalnya kita sudah hatam dua kali, nah saya ada dosanya juga Pak Ustaz. Saya merasakan sendiri saya dosa. Jadi saya sudah hatam 2 kali. Nah, sampai sekarang saya belum baca lagi. Apakah itu termasuk berdosa Pak Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya, ahibati fillah. Kau tadi punya grup ya, grup yang tujuannya saling mengingatkan. Umpamanya ngaji, tadarus ya. Di situ ada yang baca, ada yang menyimak. Kemudian mungkin tadi ada yang berdoa. Kemudian juga nanti ada kajiannya sampai waktu sahur. Ya tidak disebut iktikaf ya. Karena iktikaf itu berdiam diri di masjid. Tapi mudah-mudahan tadi ketika kelompok itu memang tujuannya ya mengingatkan orang-orang teman-teman untuk di 10 malam terakhir itu mereka benar-benar fokus ibadah. Soalnya kalau dia sendirian mungkin di rumahnya nggak ada yang mengingatkan, dia nggak beribadah. Semoga itu menjadi sarana untuk saling mengingatkan dan untuk saling menguatkan. Lalu kalau bicara orang yang sudah hatam 2 kali, kemudian dia berhenti.
Sudah, aku sudah 2 kali. Al-Imam Syafi'i disebutkan beliau khatam 60 kali di bulan Ramadan. Kemudian puncak dari bulan Ramadan itu adalah 10 hari terakhir. Jangan sampai kita di 20 hari sibuk beribadah, 10 hari kita santai. Padahal sebenarnya yang namanya kuda pacu semakin mendekat ke garis finish itu semakin dikencengin. Makanya Nabi SAW di 10 hari terakhir, kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan, wajadda, beliau sungguh-sungguh lagi beribadah, wasyaddal mi'zar, sarungnya dikencengin sama Nabi SAW, tinggalkan istri-istri. Fokus ibadah. Jadi kalau orang tadi sudah pernah hatam, sudah selesai hatam, sudah anak pernah hatam kemarin, terus berhenti nggak mau hatam lagi, lu seharusnya kau bersungguh-sungguh. Belum selesai Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Coba dibaca di dalam hadis Nabi SAW. Atau dicari di kisah para sahabat Nabi. Apa sih persiapan para sahabat untuk Idul Fitri? Persiapan mereka biasanya adalah zakatul fitr. Mereka tidak mempersiapkan baju baru, makanan ini, kue-kue ini. Yang mereka persiapkan adalah Lailatul Qadar. 10 hari terakhir. Kenapa? Karena Idul Fitri pasti datang kalau orang itu masih hidup. Ramadan cuma 1 bulan. Jadi nggak perlu persiapan Idul Fitri. Dan ini yang mungkin perlu diperbaiki di masyarakat ya. Bahwasanya Idul Fitri pasti datang. Buat orang yang puasa datang tuh Idul Fitri. Bagaimana engkau sekarang memaksimalkan persiapan Idul Fitri dengan 10 hari terakhir dipenuhin ibadah. Jadi ketika masuk malam Idul Fitri, engkau benar-benar istirahat. Ya Allah, alhamdulillah. Selesai Allah, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Karena orang yang puasa itu punya 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan ketika dia berbuka. Mau dia berbuka pakai lontong sayur, mau dia berbuka pakai tempe goreng, mau dia berbuka pakai kurma, dia akan gembira. Otomatis gembira buat orang yang puasa. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Kami buka satu lagi pertanyaan untuk yang bisa berinteraksi dengan Ustaz. Tafadhol, Umahat, jika ingin ada yang bertanya langsung. Jika tidak ada, saya bacakan dari kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan pekerja yang dalam 1 minggu, 2 hari di dalamnya, dia harus PP luar kota, Malang, Bali, secara rutin. Apakah termasuk dalam kategori musafir dan diperbolehkan tidak berpuasa? Nah. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Buat orang yang kerjanya sebagai supir, dia menetap di Jember umpamanya, atau dia menetap di Malang. Kemudian dia harus bekerja, bawa barang ke Bali, kemudian dia balik lagi. Maka dalam perjalanan dia itu disebut safar dia. Tapi rutin, nah, walaupun rutin, karena safar itu perjalanan. Dia mukimnya di Malang. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka kalau dia berbuka, dia ganti di hari-hari yang lain. Maka nggak apa-apa dia, walaupun dia rutin, karena memang kerjaannya dia seperti itu, dia boleh tidak berpuasa, berbuka dia ya. Tapi dia gantikan di hari-hari lain. Namun kalau dia merasa kayaknya anak kalau suruh ganti berat, kayaknya anak mau puasa, nggak apa-apa. Yang penting tidak memberatkan dia dan tidak menyebabkan dia jadi sakit nantinya gara-gara maksa puasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, untuk yang raise hand kepada Ibu Dila Balatif, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
Ustadz, Ana punya 3 anak balita, yang 2 diantaranya itu sedang mulai belajar tilawah Quran. Biasanya Ana nemenin mereka tilawah. Untuk 10 hari terakhir ini lebih baik Ana fokus di tilawah sendiri atau tetap menemani mereka, Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, kalau kita melihat ya, ada banyak amalan kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Rasulullah SAW di 10 hari terakhir, beliau lebih memilih untuk ibadah pribadi beliau. Ibadah pribadi. Ngajar, atau mungkin mengunjungi orang yang sakit. Kita tahu pahalanya besar. Mengantarkan jenazah, pahalanya besar seperti qirat. Tapi Nabi tinggalkan semua, beliau fokus iktikaf. Karena itu hanya 10 hari. Maka kalau dikatakan mana yang lebih utama sekarang sebagai seorang ibu? Menemani anaknya tilawah atau dia fokus dengan dirinya? Sebenarnya kalau dia menemani anaknya tilawah, dia tetap tilawatul Quran. Dia tetap membaca Al-Quran. Tapi kalau dia memang waktunya mau dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya untuk anak-anak ini ditunda nanti setelah Id, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata dia nggak ngajarin anaknya tilawah, tapi dia sibuk dengan handphonenya, ya ahsan dia ngajarin anaknya tilawah. Tapi orang yang fokus seperti tadi, orang yang iktikaf, udah dia nggak keluar rumah memang dia. Dia nggak kemana-mana, dia di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka di situ dia fokus dengan ibadah pribadi dia. Tapi kalau di rumah umpamanya dia masih ada kegiatan lain, Anda rasa kegiatan ngajarin anaknya ngaji tetap sebuah fadilah dan dia akan mendapatkan karunia-Nya nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang raise hand masih ada, dipersilakan kepada Ibu Titi dari Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya, untuk menghadapi 10 hari terakhir bekal buat di malam terakhir Ramadan, kita kan dianjurkan membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari. Tapi jika dibacanya tidak sekaligus, mungkin bertahap, tapi tetap dilakukan pada malam hari, apakah pahalanya juga sama Ustadz, mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz. Iya. Jadi kalau yang tadi kita baca hadisnya ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, yang sholat malam, membaca 10 ayat, kemudian yang membaca 100 ayat, yang membaca 1000 ayat. Apakah kalau membacanya itu tidak dalam satu rakaat ya, dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang qanit, yang qiyamul lail sampai pagi? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ada banyak fadilah jemaah. Kalau kita lihat ya, fadilah orang yang sholat isya dan subuh berjamaah itu seperti sholat semalam suntuk. Ini buat laki-laki tentunya, karena mereka yang diperintahkan berjamaah. Kemudian ada 2 fadilah yang kedua, orang yang sholat tarawih bersama imam sampai imamnya pulang, dia akan dapat pahala seperti qiyamul lail, full sampai pagi. Maka kalau dikatakan apakah orang tadi yang membaca, dia baca 100 ayat tapi bacanya enggak 1 rakaat ya umpamanya, apakah dia akan mendapatkan fadilah qiyamul lail semalam suntuk? Ya semoga ya, Allah itu karunia yang sangat besar sekali. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana engkau bacanya, ya 100 ayat 1 rakaat. Tapi kalau enggak engkau baca 100 ayat umpamanya di 8 rakaat. 1 rakaat berarti 10 sampai 80, mungkin tambah 2 rakaat 10 rakaat jadi 100 ayat. Semoga engkau mendapatkan karunia tetap dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada satu lagi yang raise hand, Ustadz. Tafadhalina. Kepada Uhti Ariana Usman, tafadhali untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Syafiq. Nah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan saya seperti ini, Ustadz, bagaimana hukumnya jika laki-laki yang mencari nafkah tapi tidak sanggup puasa karena kerjanya termasuk pekerjaan berat, tapi ini tidak termasuk safar? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Banyak orang di siang hari bulan Ramadan tidak puasa karena merasa kerjaannya berat. Padahal itu bukan uzur untuk meninggalkan puasa. Uzur yang diperbolehkan orang nggak puasa adalah ketika safar atau sakit. Bagaimana orang ini tetap puasa, niat dia puasa. Jangan sampai dia dari malam sudah nggak mau puasa. Kerjaanku berat, banyak tukang-tukang memang nggak puasa. Sampai kita lihat ya di beberapa di sinilah di tempat ini ada banyak perumahan yang lagi dibangun ya. Ngomong mereka, nih Ustaz, semuanya Ustaz nggak ada yang puasa kecuali fulan. Ada yang fulan kurus puasa dia. Yang kuat-kuat nggak puasa. Jadi kembali kepada niat. Tapi ketika orang ini sudah niat berpuasa, kemudian dia berpuasa, dia bekerja, tapi ternyata dia dehidrasi. Ya, ini mulai sakit dia sudah. Kalau dia nggak minum, dia akan tumbang. Umpamanya di sini. Dia jadinya sakit. Maka dia ketika itu boleh berbuka. Tapi kalau dia dari sejak malam sudah memang nggak niat puasa. Alasan, berat kerjaan. Loh, puasa dulu engkau. Engkau bersaur yang banyak. Sahur itu berkah. Ketika orang tahu dengan kerjaannya yang banyak, maka dia sahurnya yang benar umpamanya. Sahur yang benar, makan ini, makan ini. Insya Allah cukup ya. Ketika dia bekerja juga, dia berusaha untuk menghindari matahari. Ketika ada waktu istirahat. Namun ada orang yang memang gak puasa. Maka ini yang bermasalah. Dia gak punya niat di malam hari untuk puasa. Bahkan ketika dia bekerja, sudah puasa nih. Di tengah-tengah puasa, dia niat untuk tidak puasa. Maka masalahnya kembali kepada niat dan kesungguhan orang tersebut. Namun orang yang bersungguh-sungguh, tapi ternyata ketika dia bekerja, dia dehidrasi yang menyebabkan dia sakit, maka dia berbuka ketika itu. Semoga masuk dari orang yang sakit, yang boleh untuk berbuka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Baik, ini satu pertanyaan terakhir, izin saya bacakan. Assalamualaikum. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Nah. Apabila kita berdoa pada waktu sujud, saya pernah mendengar bahwa tidak boleh membaca surat dalam Al-Quran. Sedangkan apabila membaca doa memohon diberikan keluarga yang baik, itu bacaannya dari Al-Quran, surat Al-Furqan. Bagaimana dengan kondisi itu? Apakah boleh dibaca Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wa fikum barak. Nah, mahibati fillah, Ramadan ini bulan berdoa, bulan memohon kepada Allah. Orang yang puasa punya doa mustajab. Maka selalu berdoa memohon kepada Allah. Kalau engkau sedang malas, gak mampu untuk beramal, baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana dengan doa ketika sholat? Di waktu sholat itu ada tempat-tempat mustajab, ketika sujud, ketika sebelum salam. Ketika sujud ada larangan membaca Al-Quran. Nuhitu an aqra al-Quran wa ana sajid. Nabi SAW mengatakan, aku dilarang membaca Quran dalam kondisi sujud, dilarang. Quran itu dibaca ketika berdiri, bukan ketika sujud. Bagaimana kalau orang itu sujud? Baca doa dari Al-Quran. Apabila dia membaca doa itu dengan niatan membaca doa, bukan membaca Quran, maka boleh. Loh, gimana? Masalahnya yang tidak boleh ketika dia baca doa itu dengan niatan baca Quran. Yang baca Quran itu satu huruf dapat 10 kebaikan. Baca Rabbana hablana min azwajina, sekalian anak dapat pahala
tiap huruf 10 kebaikan, nggak boleh. Niatnya itu berasal dari Al-Quran. Baca Rabbi habli minas solihin ya. Jadi memang dia sedang memohon kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sedang membaca Al-Quran. Tapi apabila dia niatkan membaca Al-Quran, maka nggak boleh. Kayak tadi, oh ini di surat ini. Dia baca di surat Al-Furqan nih. Dia baca Rabbana hablana. Kalau tujuannya membaca surat Al-Furqan nggak boleh. Tapi kalau tujuannya membaca doa permohonan kepada Allah, maka tidak mengapa. Karena dia sedang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang junub itu nggak boleh baca Quran. Ketika orang junub itu makan, baca bismillah, kalau dia niatkan bismillah dalam Al-Quran, maka nggak boleh. Tapi bismillahirrahmanirrahim sebagai bacaan mau makan, doa, maka nggak apa-apa. Maka yang tidak diperbolehkan adalah meniatkannya membaca Al-Quran. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Harapannya para emak-emak ini yang semangat ngaji, mengingatkan suaminya, mengingatkan keluarganya, mengingatkan anak-anaknya, membangunkan nanti, pembantunya pun dibangunkan untuk sholat malam ketika 10 hari terakhir, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Terima kasih Ruang. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Anda mohon undur diri. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla jamaah. Doa yang biasa dibaca Nabi SAW bersama sahabatnya. Beliau membaca, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya Engkau menghalangi kami dari kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya Engkau menyampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan bagikan kepada kami rasa yakin yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikan itu pewaris kami. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Dan jadikan balas dendam kami buat orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana. Dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala mablagha ilmina. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi kami yang paling tinggi, sebagai tujuan ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan jadikan penguasa kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma munzil al-kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab, ihzim a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwan al-mustata'afina fi Gazzah. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.